Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri. Innal insana lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penggerak sekaligus kunci teladan dalam menjalankan kehidupan ini. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, nyak-nyak, encing, babeh, sejenak mari kita merenung bahwa kita sekarang ini sedang berada di dunia. Dunia yang tiada kenal sama sekali sebelumnya. Kita baru pertama kali hidup di dunia ini. Kita bagaikan orang-orang datang dari alam yang penuh dengan misteri. Bayangkan seandainya kita muncul ke dunia ini dalam umur yang sudah dewasa, tanpa melalui bayi. Seharusnya kita ini terkejut, terbengong-bengong, berada di dunia yang ajaib ini. Dan kita tahu bagaimana nasib selanjutnya. Dan kita tidak tahu bagaimana nasib selanjutnya. Namun kita tidak pernah melihat ada seorang yang terkejut, balangap, polongo, terbengong-bengong karena merasakan keajaiban yang luar biasa dari kehidupan dunia ini. Malahan kita nampak benar-benar biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak ada yang aneh yang perlu dipertanyakan dan dikhawatirkan dalam kehidupan dunia yang luar biasa ajaib ini. Kehidupan di dunia ini muncul karena kehendak Allah yang tidak ada makhluk penciptaan yang menyerupainya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun
yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seharusnya merasa takut dan khawatir akan mengalami kejadian yang buruk, bisa terjadi setelah kematian. Dan siapa yang menjamin nasib kita akan beruntung setelah kematian itu datang? Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, dan pemirsa yang mendengarkan atau menyetel atau menonton video ini. Orang beriman seharusnya mengharapkan diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Setiap pindah dari alam ajaib ini ke alam ajaib berikutnya, yaitu kehidupan di surga, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang kekal abadi, tempat tinggal yang terakhir. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kepercayaan orang kafir. Karena orang kafir tidak percaya adanya surga. Orang kafir lebih mempercayai hayalannya sendiri. Orang kafir lebih percaya kepada imajinasi sendiri. Orang kafir lebih percaya kepada dugaan sendiri. Padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang surga. Tidak ada yang menjelaskan dan tidak bisa membuktikan kebenaran dugaannya. Mereka tidak menyaksikan penciptaan alam semesta. Mereka tidak menciptakan adanya otak sendiri. Mereka tidak menyadari itu. Oleh karena itulah kepercayaan orang kafir lemah, tanpa dasar dan bukan landasan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 28. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sekalipun terhadap kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, tentu kita tidak ingin menjadi bodoh mengikuti kepercayaan yang dianut oleh orang-orang kafir. Sedangkan informasi tentang surga adalah kenyataan. Berarti kita berasal dari penciptaan alam semesta
yang disampaikan melalui para utusan. Pada zaman terakhir, para utusan harus memiliki tanda-tanda berubah. Tanda-tanda kenabian. Para utusan yang lurus yang memiliki tanda-tanda kenabian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Surga belum diperlihatkan kepada kita. Karena itu keimanan kita masih sedang diuji. Bukan iman kepadanya. Iman namanya jika bukti adalah tidak jelas. Sekali lagi saya katakan, bukan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 158. Yang artinya pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidak berguna lagi imam seorang yang belum menerima taubat. Oleh karena itu, iman adalah salah satu syarat masuk surga. Nabi Adam diturunkan dari surga karena masalah keimanan. Nabi Adam memakan buah terlarang karena disertakan oleh iblis. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan dan keturunannya ke neraka karena masalah keimanan. Jangan sampai ragu dan tidak mempercayai adanya surga. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah sifat sabar. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum nyata bagi Allah untuk menguji orang-orang berjihad di antara kamu sebelum nyata orang-orang yang sabar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 misalnya, ucapan malaikat selamat sejahtera kepadamu karena kesabaranmu melangkah niatnya tempat kesudahan itu.
Lalu pertanyaan kita, apa yang dinamakan sabar? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh dan tidak marah, semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Sabar, dalam sebuah hadis dikatakan dari Nabi SAW bersabda, ada 3 macam antara dalam sebuah syahadat. Nabi Muhammad SAW beliau kembali sabar. Saat 3 macam tersebut, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang menonton video ini, bahwa ada beberapa contoh peristiwa sabar. Sebagai bukti pertama, contoh sabar terhadap musibah adalah Nabi Ayub SAW. Selama 18 tahun tubuhnya dipenuhi belatung. Pemakamannya dan belatung itu ditaruh kembali ketika setelah ibadah, dan sebelum ibadah diambilkan, ditaruh, setelah ibadah ditaruh lagi. Karena kesabaran Nabi Ayub, mendapatkan ganjaran pahala di dunia, demikianlah Allah memberikan kepada mereka orang-orang yang sabar. Kedua, contoh sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah peristiwa kurban Nabi Ibrahim dan putranya. Karena kesabarannya, Nabi Ibrahim dan dengan putranya mendapatkan ganjaran pahala sejak di dunia maupun di akhirat. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, contoh sabar menghadapi meninggalkan maksiat adalah Nabi Yusuf memilih di penjara daripada memilih rayuan setan tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Contoh meninggalkan maksiat adalah Nabi Yusuf dengan memilih di penjara selama bertahun-tahun daripada menerima rayuan dan cintanya malaikat bangsawan, wanita bangsawan. Oleh karena kesabarannya, Nabi Yusuf memperoleh gelar Ulul Azmi. Demikian Allah beri balasan kepada orang yang beriman.
Hmm. Ada 9 ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, demikianlah kami beri kepada orang-orang yang sabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang muslim, yaitu jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Dan jika tidak mendapatkannya, maka dia bersabar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.